Pratama Putra. Ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer atau COA. Kita sudah di pertemuan 6, yaitu memory cache. Ini sudah video ketiga tentang direct mapping. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa direct mapping itu adalah mapping di mana suatu mar atau suatu alamat memori itu dibagi menjadi 3, yaitu text, line, dan word dengan urutan spesifik seperti ini. Maksudnya gimana? Nah, kita lanjut saja. Nah, ini jadi sudah saya ilustrasikan di sini bahwa ini memori utamanya, ini CPU-nya, ini cache-nya. Nah, ini organisasi memorinya seperti ini. Nah, ini sudah diajarin di 2 pertemuan sebelumnya. Memori itu terbagi jadi alamat dan data. Sangat sederhana sekali. Nah, kalau kita lihat di cache ini, organisasinya agak ribet ya. Pertama, dia bukan terbagi menjadi alamat dan data, tapi terbagi menjadi line. Nah, terus dari situ datanya itu disimpan di dalam Word. Nah, ini Word-nya setiap line ada 2 word. Kalau di sini ini cuma contoh aja. Satu word itu adalah satu alamat data. Jadi kalau misalnya satu line itu ukurannya adalah 2 alamat data. Jadi satu line itu lebih besar dari satu alamat di memori utama. Kenapa gitu? Karena nanti pada saat perpindahan data, datanya itu disimpan dalam bentuk blok atau beberapa, untuk satu blok itu beberapa alamat sekaligus. Nah, manfaatnya apa nanti dijelaskan di video berikutnya. Nah, ini cara kerjanya gimana? Saya kita kasih contoh. Ini juga apa namanya? Di memori ini isi dari setiap alamat itu hanya ilustrasi, cuman ini alamatnya sudah fix dari 0 sampai 15, berarti ada 16 alamat. Nah, misalnya kita kasih contoh, misalnya CPU melakukan baca alamat 3. Nah, pertama dia akan lihat ke dalam cache. Ini kan cache-nya kayak gini, ini memori utamanya kayak gini, cache-nya masih kosong. Sudah pasti dia tidak akan ke cache, tapi dia akan ke memori utama yang akan mengambil alamat 3. Alamat 3 itu DD. Jadi ini alamat 3 di bawah DD. Nah, nanti apa namanya, pada saat sudah selesai disimpannya bukan di memori utama tapi di cache di sini. Nah, tadi kan pertanyaannya di cache-nya di alamat berapa? Kita masih tidak tahu. Makanya kita belajar cara menggunakan direct mapping. Apa yang pertama dilakukan? Pertama kita mengisi alamat 3 tadi di mar ini. Jangan lupa, ini memorinya ada 16. 16 itu 2 pangkat berapa? 16 itu 2 pangkat 4. Berarti marnya panjang 4 bit. Karena butuhkan alamat untuk menyimpan alamat dari 0000 sampai 1111. Kita tulis biner dari 3 di mar ini, karena ada 4 bit kan 11 ya. Cuma karena 4 bit kita tambahin 20 di sebelah kiri. Nah, dari mar ini kita bisa tahu tag dan line dan wordnya seperti di itu sebelumnya. Jadi misalnya ini ya, kita segini dulu. Nah, pertama kita hitung ada berapa bit untuk line. Berapa bit untuk line itu dilihat dari jumlah line-nya. Nah, jumlah line-nya ini ada 4. Nah, berarti untuk mengalamatkan 4 line ini perlu berapa bit? 4 itu adalah 2 pangkat berapa? Jadi apa namanya, line, jumlah bit line sama dengan 4 dengan 2 pangkat berapa? Itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti line-nya itu ada 2 bit. Nah, terus selanjutnya kita akan menghitung tag dan word-nya. Kita akhir dari video 3, dan video 3 itu ini kita berhasil
membahas mengenai apa namanya cara kerja dari direct netting yang kita sudah menghitung sampai line. Nanti di video berikutnya kita